Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para pemirsa, para penggemar setia channel YouTube Al-Bahjah Cianjur, kembali lagi bersama kami dalam program Lentera Ilmu. Insya Allah di program ini seperti biasa kita akan membahas seputar ilmu-ilmu syariat yang mana akan menjadi bekal untuk kita semuanya dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini seperti biasa kita ditemani oleh guru kita, beliau pengasuh Al-Bahjah Cianjur, yaitu Al-Ustaz Muhammad Nur, dan juga ada bintang tamu spesial di program kali ini. Kita ditemani oleh beliau saat ini itu sebagai penanggung jawab ya Pak Haji ya, di program zakat, infak, sedekah dan wakaf di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah, yaitu Abah Haji Deni. Sebelum kita mulai bincang-bincang atau diskusi seputar ilmu syariat, kita sapa terlebih dahulu para narasumber kita di sesi kali ini. Assalamualaikum Ustaz Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik Ustaz, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu. Kemudian dimudahkan Ustadz segala urusannya, berkhusus urusan dakwahnya juga dipermudah. Amin. Kalau Pak Haji, sehat Pak Haji ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Doanya selalu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Haji juga sama, panjang umur, sehat walafiat, Pak Haji dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa semuanya, di awal tadi kita sudah sampaikan bahwa tamu kita di program kali ini beliau sebagai penanggung jawab program Jiswaf di Lembaga Al-Bahjah Cianjur. Tentu sudah pasti nih, pembahasan kita pada kali ini seputar itu sudah, seputar zakat, infak, wakaf dan sedekah, kurang lebih seperti itu. Bagaimana Pak Haji, sebelum kita menanyakan hal-hal yang kaitannya dengan zakat atau jiswaf tadi kepada Ustaz Muhammad, saat ini Pak Haji kan sedang menggeluti itu ya, program Jiswaf itu tadi. Saat untuk tahun ini Pak Haji, untuk tahun ini program Jiswaf ini seperti apa sekarang? Masyarakat itu semakin gemar, semakin semangat untuk menyalurkan zakat atau seperti apa fenomenanya sekarang masyarakat Indonesia itu Pak Haji? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz menyampaikan. Jadi untuk trennya sebetulnya untuk zakat ya. Zakat sendiri sebetulnya memang secara literasi masih rendah. Bahkan ada yang mengatakan baru 20 atau belasan persen orang Indonesia itu paham melek tentang literasi zakat. Termasuk adalah bagaimana mereka itu lebih percaya kepada membagikan sendiri zakatnya daripada kepada lembaga-lembaga zakat. Karena pertama itu sudah menjadi adat kebiasaan. Mereka membagikan dan nanti pun betul mereka ada yang nunggu. Yang biasa dibagi itu biasanya setiap bulan itu sudah nunggu. Masa-masa itu ditunggu. Sehingga kalau mereka mengalihkan kepada lembaga amil zakat yang sudah ada legalitas, itu ada sedikit keberatan. Dalam artian ya tadi itu mereka sudah pada nunggu gitu. Terlebih lagi mereka itu jika lembaga itu tidak berada di wilayah mereka melakukan usaha. Jadi mereka lebih kepada apa kontribusi mereka kepada masyarakat yang di situ ada usahanya mereka, para agnia ini. Ya salah satunya dengan zakat itu akhirnya gitu. Walaupun nanti mungkin dibahas sama Ustaz Muhammad apakah itu diperbolehkan, misalnya zakat itu sebagai bentuk kontribusi kepada masyarakat gitu ya. Nah yang kedua, memang potensi zakat itu luar biasa, di atas 300 triliun di Indonesia itu, dan ini baru terkumpul sangat sedikit sekali. Potensinya luar biasa. Kalau lihat beberapa kali 4 tahun berturut-turut, Indonesia itu termasuk negara paling dermawan. Paling dermawan? Paling dermawan sedunia. Nah, potensi itu sebetulnya yang dijadikan negara-negara lain dan lembaga-lembaga las dan lainnya itu akhirnya
banyak yang mencari donasi di Indonesia, terutama untuk Palestina, Iya, untuk negara luar seperti Nigeria, Somalia gitu. Akhirnya ke situ. Ya, jadi bahkan sebetulnya Dermawan dalam hal donasi. dalam hal donasi. Tapi sisi lain melek Zakatnya, ya. literasi zakatnya malah rendah. Oke. Jadi ujung-ujungnya adalah Ustaz, mereka lebih senang donasi daripada zakat gitu, daripada zakat. Ya gitu. Jadi mungkin apa ya, ada ya itu tadi ujung-ujungnya kelitaris, itu tanggung jawab kita semua. Artinya terutama lembaga amil zakat ini bagaimana bukan hanya mengajak mereka untuk bersedekah, berinfak, terutama zakat, menunaikan zakat karena kewajiban. Jadi kita harus membangun literasi ke mereka. Gitu. Jadi harapannya adalah dari pemerintah sendiri, terutama Departemen Agama dan Basnas, LAS ini hadir untuk itu, gitu, salah satunya. Selain ujung-ujungnya adalah bagaimana bisa mengentaskan kemiskinan di mana legalitas itu terbit. Misalnya di Cianjur nih ada satu LAS. Nah, harapan pemerintah itu, kehadiran LAS itu adalah bagaimana ujung-ujungnya membuat mustahik menjadi mujaki. Masya Allah. Jadi bukan hanya menerima haknya Betul. sebagai mustahik, tapi bagaimana bisa meningkat dari menerima hak menjadi memberikan hak pada orang lain itu. Makanya alhamdulillah kemarin kita bekerja sama dengan salah satu entitas ekonomi di Al-Bahjah Chicken, kita sudah menyalurkan program produktif. Ya, berupa gerobak AB Chicken. Nah, ini yang harapannya adalah yang tadi itu merubah dari mustahik menjadi muzaki. Harapannya seperti itu. Mohon doanya, mudah-mudahan program ini berhasil. Amin. Masya Allah, luar biasa. Dari mukadimah yang disampaikan oleh Abah Haji ini jadi menimbulkan banyak nih hal yang bisa didiskusikan di sesi kali ini. Tapi tadi menarik mengenai kurangnya literasi ya di masyarakat Indonesia ini. Maka oleh karena itu program ini pas nih Pak Haji, cocok untuk menjadi tayangan yang sangat mengedukasi ya, terutama untuk masyarakat ini agar lebih paham, lebih tahu dan lebih luas lagi wawasan mengenai zakat itu Pak Haji ya. Betul. Mungkin kita awali pembahasan kita kali ini dengan pertanyaan yang membuat masyarakat itu lebih paham lagi tentang zakat itu. Sebetulnya Ustaz Muhammad, zakat itu apa sih Ustaz? Zakat kan tadi ada sedekah, ada apa segala macam. Mungkin kali ini di awal ini kita pengen tanya itu dulu ya Ustaz. Zakat itu apa Ustaz? Baik, zakat itu kita definisi dulu ya, apa itu zakat? Zakat itu definisi oleh para ulama adalah mengeluarkan harta yang khusus dengan cara yang khusus, dengan niat yang khusus kepada kelompok yang khusus. Jadi ada 4 khusus dalam zakat. Hartanya khusus, caranya khusus, niatnya khusus, kemudian kelompoknya khusus. Nah, khusus itu juga sekaligus batasan, jangan lewat dari itu. Kalau sedekah tidak ada khusus. Nanti mungkin kita bisa bahas lebih rinci lagi perbedaan antara zakat dan sedekah. Kita selesaikan dulu. Apa harta yang khusus itu? Sebelumnya begini, zakat itu ada 2 macam secara global. Yang pertama ada zakat badan, yang biasa kita sebut dengan zakat fitrah itu. Betul. Kemudian yang kedua ada zakat mal, zakat harta, ya. Dan zakat mal ini ada 6 macamnya. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i ada 6. Artinya 6 macam harta yang wajib dizakati, yang masuk khusus tadi itu. Jadi hartanya khusus. Kenapa? Karena 6. 6 itu yang pertama adalah zakat emas perak dan yang memiliki fungsi seperti emas dan perak.
Berarti kalau begitu rupiah, real, pokoknya mata uang. Mata uang. Gitu ya. Kemudian yang kedua ada zakat namanya muasyarat. Muasyarat ini sebagian menyebutkan zuru'. Zuru' itu zakat tanaman. Nah, kenapa disebut muasyarat dari kata 10 kan itu? Karena memang tanaman itu dengan syarat dan ketentuan tertentu, nanti bisa kita perdalam pembahasannya. Yang wajib dikeluarkan adalah 1/10-nya atau 10%-nya. Jika memang mengandalkan hujan atau perairan. Ya, tapi kalau seandainya ada biaya-biaya dikeluarkan untuk penyiraman tanaman, ya maka separuhnya, hanya 5% saja. Hanya disebut itu. Kemudian yang ketiga ada zakat mawashi. Mawashi ini zakat peternakan, tapi tidak semua peternakan. Hanya peternakan tertentu saja. Peternakan sapi, unta, kambing, atau unta, sapi, kambing. Ya, dengan syarat dan ketentuannya juga. Tidak sembarang yang punya ini enggak. Nah, karena makanya tadi dengan syarat, dengan yang kita selesaikan dulu harta yang ini. Kemudian ada zakat perniagaan. Kemudian ada zakat namanya rikaz. Rikaz itu kalau orang sekarang nyebutnya harta karun, peninggalan orang zaman dulu, zaman jahiliyah. Ya. Kemudian ada zakat ma'din, hasil tambang. Ma'din, hasil tambang. 6 itu harta yang wajib dizakatkan. Zakatnya khusus. Kemudian dengan cara yang khusus. Tadi ada syarat dan ketentuannya. Tidak semua orang yang punya emas dan perak kemudian dia wajib zakat, tidak. Tidak semua orang yang punya uang rupiah, real, dolar dia wajib zakat, tidak. Ada syarat dan ketentuan berlaku di situ. Kemudian juga begitu pula dengan pertanian, tanam-tanaman. Tidak semua yang menanam kemudian dia wajib mengeluarkan zakatnya. Ada syarat dan ketentuannya. Begitu pula dengan zakat peternakan. Tidak semua yang punya peternakan unta, sapi, kambing itu wajib mengeluarkan zakatnya. Tidak. Begitu pula perniagaan. Tidak semua pelaku niaga wajib mengeluarkan zakatnya. Tidak semua yang menambang kemudian wajib mengeluarkan zakatnya. Dan tidak semua juga yang menemukan harta karun ya juga wajib mengeluarkan zakatnya. Ada ketentuan-ketentuannya ya. Ketentuan itu baik berkaitan dengan syarat ataupun tata cara mengeluarkannya nanti. Itu yang dimaksud khusus semua itu ya. Ada kekhususan itu ya. Kekhususannya. Artinya tidak mutlak. Asal yang ini harus, asal dia punya uang harus zakat, asal dia enggak. Ada syarat dan ketentuannya dan ada cara-caranya juga dalam ya. Kemudian dengan niat yang khusus. Artinya zakat itu ada niat dan niatnya harus niat zakat. Niatnya harus niat zakat. Nah, kalau ada orang mengeluarkan uang ngasih siapa begitu, pokoknya ngasih seseorang mau fakir bukan, tapi nggak ada niat zakatnya, maka otomatis jadi sedekah. Artinya harta yang dikeluarkan yang tidak diniati zakat tidak akan menjadi zakat karena khusus, niatnya khusus. Begitu. Kemudian dikeluarkannya pun diberikan kepada kelompok yang khusus yang biasa kita kenal dengan 8 asnaf itu. Ya, kalau lewat dari itu, nggak bisa. Itu ya nanti kita bisa diskusikan ya. Artinya dari situ sebetulnya kita sudah bisa mendapatkan gambaran yang cukup jelas perbedaan zakat dengan sedekah. Sedekah kan ketika dalam Al-Quran wasalunaka madza yunfiqun, jawabannya adalah kul af. Katakan afu. Afu di sini bukan memaafkan, bukan. Artinya adalah ziyadah dalam bahasa Arab. Kita punya kelebihan dari apa yang kita butuhkan, sedekahkan pada siapapun, mau orang fakir, mau orang kaya, walaupun diutamakan orang fakir, sah semuanya. Sedekah. Gitu. Nanti kan ada pertanyaan tadi, kalau bagaimana perbedaan dengan yang lainnya, zakat dengan sedekah dulu sudah clear ya. Baik dengan hadiah. Hadiah itu dengan sedekah itu mirip-mirip, cuman bumbunya hadiah itu ada apa? Dasarnya bumbunya adalah kecintaan. Ada mahabbah. Ya. Itu hadiah. Bukan karena iba, bukan karena kasihan, bukan bisa iba. Bisa itu. Iya. Tapi kalau hadiah itu adalah bentuk cinta, bentuk kasih sayang. Hadiah itu ramzul mahabbah. Jadi ciri-ciri bentuk cinta. Tapi kalau dari
mohon maaf memotong, dari sisi keutamaan, apakah yang didahulukan sedekah atau hadiah? Atau hadiah. Atau hadiah. Dalam hal kita bisa dalam hal dilihat begini, ketika orang tersebut membutuhkan, mungkin yang muncul adalah sedekah. Maksudnya begini, kita lihat kondisinya, jangan nunggu kita mencintai kemudian baru memberikan hadiah. Tapi kadang kalaupun kita tidak mencintai, karena memang melihat dia membutuhkan, hasilnya beri saja. Beri sedekah. Sebut itu kondisional. Bagusnya memang ketika kita memberi, dasarnya adalah cinta. Tinggi sekali itu. Hadiah seperti itu. Ya. Tapi jangan nunggu, saya mah nggak cinta sama dia, udahlah nggak usah ngasih hadiah. Karena afdolnya hadiah, nggak usah sedekah juga. Ini kacau nanti. Jadi gitu ya. Kalau bisa ya, tentu yang didasari cinta adalah kuat sekali dalam hal ini, insya Allah. Insya Allah. Luar biasa, kurang lebih mudah-mudahan bisa dipahami tadi luar biasa sekilas tentang apa itu zakat dan macam-macam harta yang wajib kita dizakati. punya kata kunci, empat khusus. Ya, Satu, ini biar mudah diingat nih. ya, Kita hartanya khusus, Caranya khusus, niatnya khusus, kelompok yang menerimanya khusus. Nah, ini zakat. Ini nih, ini menarik nih, mempermudah mengingat. empat khusus. Empat khusus. Iya. Kalau yang tadi yang diceritakan di awal sama Pak Haji itu, ada orang yang tidak menitipkan ke lembaga amil tapi disalurkan sendiri, itu dia paham bahwa itu tuh zakat atau kita yang dikeluarkan itu zakat gitu Pak Haji, atau seperti apa? Jangan-jangan tadi nggak khusus itu. Yang tadi itu jangan-jangan itu. Ya mungkin itu kembali kepada literasi itu. Ustaz. Literasi. Mungkin nanti juga ditambah sama Ustaz Muhammad. Apakah di saat dia memberikan kita tidak tahu apakah itu dia niat zakat atau seperti apa. Ya, karena tadi ada keempat khususan nih. Kita sudah punya rambu-rambu nih. Rambu-rambu ya. Ya. Apakah keempat khususan ini sudah tercapai atau tidak? Jangan-jangan salah satu yang khususnya tidak gitu. Kelompoknya bukan. Iya. Kan bisa gitu, Ustaz ya? Misalnya, bukan dari kelompok yang 8 asnaf itu, tidak berhak menerima. Niatnya zakat. Tapi berarti itu tidak ya, Taz? Kalau begitu. Niatnya dia zakat, tapi tidak masuk ke kelompok itu. Artinya nanti dia tetap masih punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Sebesar Makanya kami ingat ada cerita di masa dewasa ini, bukan masa-masa lampau, tidak. Jadi ceritanya kami bertemu seseorang, orang ini memang sangat terkenal dengan kedermawanannya, luar biasa. Jadi mungkin satu bulan yang diinfakkan itu mungkin puluh bahkan ratusan juta. Dan sudah terkenal ya, baik itu infak untuk kegiatan-kegiatan keagamaan atau untuk membantu orang yang kesusahan, Masya Allah, luar biasa. Tapi dalam suatu kesempatan beliau pernah, kalau bahasa kita nyeletuk begitu ya, Pak Ustadz, kalau yang saya keluarkan tuh saya niatkan zakat, bisa enggak? Jadi nanti saya tidak usah mengeluarkan zakat lagi. Karena pasti yang saya keluarkan lebih dari zakat yang harus saya keluarkan, yang saya harus bayarkan. Kita langsung saja spontan jawab nggak bisa. Walaupun sebetulnya jawabannya rinci ya tentunya gitu ya. Tapi langsung saja. Yang dilakukan di masa lampau, mau diklaim zakat gitu? Betul, diklaim zakat. Karena beliau, udahlah saya niatin zakat saja gitu. Saya nggak tahu niatnya apa saat akan atau saat mengeluarkan atau niatnya setelah itu kita nggak paham. Cuman yang jelas ini memperkuat statement antum tadi bahwa literasi zakat ini minim sekali, 20% tidak. Padahal Indonesia ini negara yang paling dermawan, nomor 1. Senang berdonasi, senang berinfak, senang membantu. Hanya dalam bab zakat ini yang menjadi PR kita semuanya ya, PR kita semuanya. Sampai orang yang sangat baik, senang berderma pun juga ternyata seperti yang tadi ini kisah nyata. Langsung berhadapan dengan kami sendiri. Kisah nyata, ini bukan. Dan kami pun juga kaget kok beliau tidak mengerti tentang ketentuan zakat begitu.
Ya, karena memang masya Allah orangnya. Ya setelah itu insya Allah sudah sesuai, kita sudah jelaskan, sudah terangkan. Jadi seperti itu. Tadi kan kalau semua yang diberikan apa bisa diklaim zakat? Pertama ketika mengeluarkan niat zakat atau enggak? Kalau sudah dikeluarkan nggak bisa diniatin lagi, kan niatnya saat mengeluarkan kan begitu. Nanti ada pembahasan saat mengeluarkan zakat atau saat memberikan kepada sang wakil. Contohnya las mana gitu ya. Ini berkaitan dengan niat. Tata caranya kan ada haul, ada nisab dan seterusnya juga jadi. Dan itu termasuk zakat yang mana? Kan kita apakah uangnya ataukah perniagaannya kan? Walaupun bisa saja itu zakat yang didahulukan misalnya gitu ya. Nah itu artinya kenapa kami jawab sebetulnya ada rincian. Tapi kalau melihat konteksnya sepertinya nggak masuk ke zakat gitu. Padahal sebetulnya kalau literasinya dapat bisa juga. Sebagiannya paling tidak bisa masuk ke zakat. Yaitu masuk pada pembahasan tentang apakah boleh membayar zakat itu disegerakan. Namanya ta'jiluz zakah. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Boleh disegerakan. Sebelum dia haul. Sebelum jatuh haulnya, sebelum tiba haulnya atau berputar 1 tahun itu, dia sudah keluarkan zakatnya. Tapi niatnya memang harus niat zakat. Tapi dan diberikan pada orang yang berhak juga. Nanti di akhir haul ketika sudah muncul, contoh kewajiban zakatnya 1 M yang sudah didahulukan 500 juta, hanya tinggal 500 juta. Nah ini menarik nih. Jika suatu saat Ustaz, dia kan sudah membayar, ternyata dihitung-hitung di ujungnya tidak wajib zakat gitu. Itu seperti apa tuh? dia punya deposit zakat, masuknya jadi apa gitu? Itu jawabannya rinci juga. Kalau dia memberitahu kepada yang menerimanya bahwa ini zakat yang didahulukan sebelum jatuh tempo, maka dia punya hak untuk mengambilnya kembali. Tapi kalau dia tidak pernah berbicara ini zakat yang belum jatuh tempo, dia nggak punya hak untuk ngambil kembali, nilainya sedekah. Iya. Dan tapi kan lucu Dan juga. tidak bisa jadi deposit gitu. 2 juta deposit tahun depan. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Karena zakat itu setelah syarat yang terpenuhi baru wajib. Kalau belum wajib kemudian dikeluarkan, sudah selesai. Itu nggak Tahunya diklaim. Wah kan tahun lalu sudah kita nyicil dulu gitu. Nggak. Mengklaim, ya, insya Allah. Mengenai apa namanya zakat yang masyarakat itu paling sering, maksudnya jadi hampir yang sering jatuh wajib mengeluarkan zakat itu di masyarakat itu kan mengenai harta dan perniagaan misalnya di sekarang itu ya. Nah itu barangkali kita bisa dibedah dulu gitu saat kita minta pembahasan seputar tadi itu zakat harta dan perniagaan. Begitu ya Pak Haji? Banyaknya di ranah situ gitu masyarakat sekarang gitu ya. Termasuk mungkin sekarang juga karena memang momentumnya tentang zakat fitrah yang mungkin juga ada yang masih belum selesai pemahamannya gitu ya. Itu mungkin minta Ustadz untuk menjelaskan tentang itu. Ya, pertama mungkin kita akan membahas zakat emas perak dan yang memiliki fungsi sama seperti emas dan perak, yaitu mata uang. Ya. Ada beberapa syarat ketentuan yang berlaku di sini. Pertama, berkaitan dengan emas dan perak bukan perhiasan yang dibolehkan. Yang dimaksud dengan perhiasan yang dibolehkan itu memang adalah perhiasan yang dipersiapkan untuk dipakai. Gitu. Perhiasan untuk dipakai dan hukum memakainya mubah. Maka kalau ada perhiasan, dia nggak dipakai sama sekali. Disimpan saja. Itu sama dengan harta simpanan. Gitu. Wajib zakat. Walaupun bentuknya kalung, cincin, nggak dipakai. Yang biasa dipakai tapi tidak dipakai gitu. Betul. Sudah dia nggak dipakai, sudah disimpan. Itu namanya simpan sama. Kemudian yang kedua, perhiasan yang dia makruh. Makruh itu gimana? Dia contohnya punya wadah tertentu, kemudian ditambalnya dengan emas atau perak. Karena butuh. Karena memang butuh ditambal dengan emas dan perak karena butuh. Tapi tetap itu makruh.
ini kalau sampai nisabnya itu butuh, bukan gaya-gaya. bukan nggak, kalau gaya kan selesai, jangan dibahas. Ini butuh, itu sudah harus nah, gitu ya. Betul. Walaupun itu perhiasan, itu hiasan sekalian untuk nambal, untuk kebutuhan gitu. Atau juga gitu, juga perhiasan tapi dipakai oleh laki-laki. Emas. Atau Emas, perak, dia pakai cincin, dia pakai kalung, emas. Kan itu perhiasan. Tapi yang pakai siapa? Laki-laki kan haram. Nah, itu memakainya haram bagi dia. Berarti kalau nyampe satu ini tetap wajib dikeluarkan zakatnya yang seperti itu. Juga termasuk kalau perhiasannya terlalu berlebihan. Berlebihan itu gimana? Normalnya perhiasan berapa sih? Kalau Nah, itu tadi mau jadi pertanyaan. Nah, itu. Ada ibu-ibu sampai emasnya gitu. Keundangan sampai segini gitu. Iya, 1,5 kilo. Yang kalau kami sering di ceramah-ceramah atau di kajian-kajian sering kami sebutkan 3 kilo, 1,5 kilo itu sebetulnya untuk memberi mengisyaratkan makna itu. Dan betul, ini fenomena terjadi di masyarakat kita. Giliran mau kajian, hadir di majelis, semua emasnya dipakai. Nggak tahu asli nggak aslinya, tapi dipakai. Kadang-kadang pura-pura menyingkapkan hanya untuk perlihatkan. Dan ada lagi, ini walau alam betul atau tidak, di satu daerah ada pinjaman untuk datang ke kondangan. Oh, sewa. Sewa emas. Itu gimana juga? Satu-satu kita jawab. Yang berlebihan tadi gimana? Iya. Dia berlebihan, kalungnya 1,5 kilo, sampai jalannya membungkuk sedikit itu ya. Tangannya juga ini sekilo, sampai ke bawah terus begitu. Itu wajib dizakati, walaupun perhiasan. Yang dizakati yang lebihnya daripada itu walaupun dipakai ya? Walaupun dipakai. Kalau berlebihan begitu walaupun dipakai. Karena berlebihannya itu. Iya. Padahal aturan awal itu kalau perhiasan kan tidak. Perhiasan yang boleh. Makanya perhiasan tuh nggak wajib zakat. Maksudnya nggak wajib zakat itu perhiasan yang memang boleh untuk dipakai. Bukan perhiasan sembarang perhiasan. Dalam kadar ya. Ya, di antara yang boleh itu dalam norma. Kalau berlebihan kan nggak diperbolehkan. Masa pakai perhiasan begitu? Nah, yang kena zakat yang lebihnya saja dari kadar normal atau semuanya? Semuanya. Oh, semuanya. Kalau sudah begitu. Bukan kadar lebihnya. normal. Contoh normalnya misalkan 50 gram, 50 gram, 100 nih, 50 gram misal. Berarti kan 150. Oke, 150. Ini sekilo. Lebih 150 gram harusnya kan nggak kena. Karena normal, sisanya baru kena. Enggak, kalau sudah ada berlebihan semuanya kena. Nah, terus kalau ada perhiasan yang, ini pertanyaan asik sekali nih. Kayaknya pertama kali kami di majelis tanya seperti ini ya. Dia punya perhiasan untuk dipakai tapi disewakan. Itu ini enggak. Karena memang untuk dipakai yang mubah. Selama untuk dipakai yang mubah, tidak ada berlebih-lebihan di situ. Walaupun untuk disewakan. Tapi justru yang disewakan itu kebiasaannya yang berlebihan itu. Ya kalau berarti kenanya karena berlebihannya, bukan karena disewakannya, begitu. Tapi yang kena berarti yang menyewakan kan? Ya iya, yang punya dong. Ya. Kalau yang nggak punya, masa sudah dia? Udah nyewa, masa dia harus ngeluarin zakat kan? Nggak nyambung sama itu. Tapi kalau sampai terjadi begitu, kayaknya wah itu nasib buruk gitu. Kalau kata guru kita Buya ya kan nasib buruk gitu. Jadi gitu ya. Setiap perhiasan yang boleh itu nggak kena. Boleh itu termasuk untuk dipakai, untuk dipinjamkan, termasuk untuk disewakan. Masih tetap boleh, nggak dilarang. Nah ini sebelum lupa nih Ustaz. Kan nisab yang lain itu dan emas dan yang disamakan dengan itu gitu. Betul. Yang samakan itu. Nah sekarang yang jadi patokan itu berapa karat sih gitu yang jadi patokan itu? Ada beberapa pendapat dalam bab ini. Ada yang mengatakan 21 iyar, 21 karat. Ada yang mengatakan enggak, cukup 16 karat saja. Nah, itu. Karena kan nanti 16 karat dengan 24 karat atau 21 karat itu beda nilainya. Nah, itu kan nanti ujungnya kepada perhitungan kan. Betul. Nisabnya gitu di mana. Makanya mungkin ini standarnya yang mana nih? Kita di saat ngitung kehati-hatian kita ambil yang 16. Yang paling besar. Ya, 16 yang. Oh, 16. Punya 84 gram, 16 karat sudah keluarkan. Atau kan gini, berapa nilainya saat itu kalau dirupiahkan? Oh sekian, oh berarti segitu. Ya makanya itu yang kita jadi pertanyaan itu adalah di saat dia 24 karat atau 22 kan lebih mahal Ustaz.
Iya, nanti bisa dikonversi ke rupiah untuk bisa. Ya, dikonversi ke rupiah, tetap nilainya sama 84. Tapi pada prakteknya, kalau 2,5 gram dikeluarkannya, sama aja 2,5 gram dari 24, itu 2,5 gram dari 16. Jadi tetap nilainya tidak akan... Betul. Itu kalau khusus dengan emasnya. Tapi yang disetarakan itu, Ustaz. Kalau yang disetarakan, mungkin rupiah, pembahasnya bukan Ya, emas rupiah. lagi. Kalau emas sudah, yang punya 16, nyampe 18 ke 84, keluarkan 2,5%. 22,5% dari kadar 16 itu. Betul. Kalau yang punya 24, keluarkan juga 2,5%-nya dari 24. Karena jangan dibalik, jangan keluarkan 2,5% dari 16. Jangan gitu. Tapi makanya dalam bab ini nggak ada permasalahan. Iya, Paling mungkin rupiah. rupiah betul. Ya tinggal rupiahnya. Zakat harta gitu saja. Iya, rupiah itu kan ngikuti emas dan perak Ya, itu. nah itu makanya. Ya sudah kalau gitu ngikuti emas tadi. Yang lebih besar. Kehati-hatian 16. Kehati-hatiannya. Atau Cuman- kehati-hatian justru yang karatnya paling gede. Enggak, kehati-hatian itu untuk kita. Oh. Kan ini harta. Ada hak orang lain. Iya. Harta yang di kita, ingat. Allah menitipkan harta kepada kita itu ada amanat di situ. Di antara amanatnya, jika sampai ke nisabnya, maka tolong berikan harta itu kepada orang lain yang berhak. Berarti cari nisab yang paling kecil. Lebih aman seperti itu. Yang 16 itu. Karena kalau yang nyari yang 22 nanti nilainya sudah ratusan juta ke sana. Seolah belum nisab. Tapi tolong ini diskusi bukan fatwa ya. Iya, Ini diskusi kita bukan fatwa tentunya. Jadi siapapun yang kemudian mendengar atau melihat diskusi kita ini diskusi santai saja, bukan fatwa, dan ini mungkin saran saja dari kami. Tapi kalau tidak salah, dari MUI pun juga seperti itu. Demi kehati-hatian tadi itu ya. Apalagi kondisinya memang harga emas sekarang sedang tinggi-tingginya. Walaupun informasinya akan turun dan perak yang naik, tapi ini bukan pembahasan kita. Baik. Jadi begitu. Iya. Ada 4 berarti tadi saja, perhiasan yang mubah, makruh, haram, dan berlebihan itu kalau Ya, bicara itu perhiasan itu. semua kena. Semua Harus dizakati itu. Harus dizakati. Bahkan yang haram itu kan kalau kita perluas, ya yang di dalamnya atau perhiasan itu diukir, ada ukiran patungnya, itu juga sebagian mengatakan kalau sudah itu wajib dizakati. Karena haram. Dia sudah kena yang haram. Ala kulli hal. Nah. Syarat yang kedua kita belum selesaikan. Tadi yang pertama kan memang harus emas, perak, dan yang memiliki fungsi seperti emas dan perak. Yang kedua harus sampai nisab. Nisabnya 20 mithqal, kalau di kita dipermudah saja jadi 84 gram gitu. Tinggal karatnya berapa sudah dijawab tadi ya, karatnya. Kemudian syarat berikutnya yang ketiga adalah harus sudah melewati 1 haul sempurna. Setahun. Iya, setelah nisab sempurna. Tolong ini catatan ya. Setelah Nisabnya sempurna. Jadi anggap misalkan nisabnya, sekarang nisabnya sekitar 150 juta misal gitu ya, kalau rupiah. Tamam. Kapan kita punya 150 juta, baru argonya mulai jalan. 1 tahun tuh dihitung dari situ. Kalau di tengah-tengah kok berkurang jadi 140, mulai sudah hilang, 0. Kapan 150, mulai lagi 1. Hilang lagi enggak. Jadi minimal 150 juta itu terus bertahan sampai 1 tahun itu minimal. Jadi model kita ini ya alhamdulillah yang rezekinya sangat lancar sekali. Amin. Alhamdulillah sangat lancar. Jadi seringnya kembali ke 0 gitu. Oh, saya tidak mengatakan. Tapi paling enggak lancar. Dimulai dari 0 ya gitu. Alhamdulillah lancar. Nah, itu enggak perlu khawatir. Aduh, saya pernah punya 150 juta, tapi cuma sepekan kok hilang jadi 10 juta. Ya sudah, 0 lagi nisabnya. Sebentar, berarti ini kita pernah ada salah persepsi nih. Gimana tuh Pak Haji? Kita pikir dari satu periode Ya. dihitung, dikumpulkan, dikumulatif, itu masuk atau enggak, kena atau enggak, bukan gitu ya? Tidak sama sekali. Kalau untuk zakat emas, perak, rupiah dan seterusnya ya mata uang itu enggak begitu. Makanya ini yang membedakan antara zakat emas, perak, uang ya dengan perniagaan. Kalau perniagaan betul yang dilihat itu pokoknya akhir haulnya. Sampai nisab enggak? Kalau sampai nisab wajib dikeluarkan zakatnya. Terserah mau di pertengahan hancur ke apa ke, di akhir nyampe kena. Tapi kalau emas perak ini
Ini Masya Allah kemudahannya luar biasa. Sempurna dulu satu nisab tidak pernah berkurang dalam 1 tahun, 1 putaran. Saat itu baru wajib dikeluarkan zakatnya. Makanya kalau yang kembang kempis kayak tadi, 100 juta, 50 juta, 50 juta, besok 100 juta, besoknya lagi 50 juta, aman. Aman nggak berputar 1 tahun. Nah yang miliaran itu yang kena tuh, hati-hati tuh. Itu yang kita betul-betul salah kemarin itu. Saya pribadi salah. Iya. Seolah-olah itu dikumulasikan dalam 1 tahun tuh. 1 tahun, setelah itu kena nggak ke nisab ya saja, ke nisabnya. Nah, padahal kan gitu, pas dia kena ke nisab ya, baru dihitung. Baru dihitung. Tapi kalau turun lagi, kembali lagi ke nol kan? Ya. Oh iya, Ya, mulai gitu. dari awal lagi. Dari awal lagi berarti. Nunggu sampai dulu Iya, misalnya. ya betul. Nunggu nyampe nisab baru mulai lagi. Mulai lagi. Itu Iya, subhanallah. iya. Pokoknya nyampe nisab baru mulai. Iya. Artinya sebetulnya kemudahannya ada, tidak seperti yang mungkin tadi dibayangkan oleh sebagian orang bahwa pokoknya kalau punya uang sekian harus dikeluarkan zakatnya. Enggak, ada putaran nisab itu dianggap juga. 1 haul ya, putaran haul itu dianggap juga gitu. Jadi seperti itu. Putaran haul itu dianggap. Kalau tadi yang kan senilai nisab itu 84 gram, ada juga tadi Ustaz menyampaikan senilai kurang lebih ya 150 juta misalkan seperti itu. Kita belum ngitung detailnya, itu hanya sebagai contoh saja. Perkiraan ya. Tapi yang kita jadikan patokan itu kalau di emas ya 84 gramnya itu Ustaz ya. Betul, 84 gramnya. Seperti itu Pak Haji data. Nunggu 1 tahun dulu haulnya. Ini tadi syarat yang ketiga Ustaz ya, haul. Ada syarat selanjutnya Ustaz yang keempat atau selesai nih yang perihal emas dan perhiasan? Iya, tadi 16 atau 14 itulah intinya. Ya. Ya, kami nanti bisa dimulai lagi. Yang jelas perbedaan pendapat itu ada. Kalau tidak salah memang ada yang merujuk pada 14 karat bukan 16 karat tadi. Nah, ini syarat yang berkaitan dengan zakat emas dan perak ya, atau zakat rupiah tadi. Mungkin berikutnya yang paling banyak adalah perniagaan kan ya. Perniagaan Ustaz. Ini penting dibahas. Intinya kalau untuk emas perak tadi, kalau sudah sampai 1 nisab, kemudian berputar 1 nisab 1 haulan, dia keluarkan 2,5%. Gitu. Dikeluarkan sebagai niatnya adalah zakat kepada siapa? Ke fakir. Ya ke kelompok yang 8 itu, fakir miskin dan seterusnya. Nah, kemudian berikutnya adalah tijarah. Tijarah itu perniagaan. Syaratnya juga Masya Allah. Ini uniknya gini ya. Dalam syariat itu syarat itu memudahkan. Gini contohnya. Orang yang punya uang tuh wajib zakat loh. Benar. Tapi ada syaratnya. Justru syarat itu malah memudahkan, menggugurkan dia dari kriteria wajib zakat. Tadi, uang punya harta, tapi ya emas perak perhiasan. Gugur. Jadi tadinya kaidah umumnya wajib menjadi tidak wajib. Sama. Ya orang laki-laki itu wajib Jumatan loh. Ya kan? Kaidah umumnya begitu kan hukumnya. Bunyinya begitu, wajib Jumatan. Kalau memenuhi syarat yang 7 itu. Kalau nggak memenuhi syarat, ya nggak wajib. Bahkan kalau ada satu anggota keluarga kita sakit dan memang betul-betul yusta'nas bina, artinya kehadiran kita itu dibutuhkan untuk menenangkan dia, untuk membuat dia nyaman, untuk membuat dia tenang, maka kewajiban Jumatnya gugur. Jadi ada syarat itu justru mempermudah, meringankan, menggugurkan. Sama kayak gini, orang berniaga itu, perniagaan itu ada zakatnya. Itu benar, perniagaan itu ada zakatnya. Tapi juga ada syaratnya untuk bisa menjadi wajib. Jika syarat tidak terpenuhi walaupun dia berniaga, nggak ada kewajiban. Maka yang pertama adalah syaratnya adalah perniagaannya adalah perniagaan barang-barang. Kalau yang emas dan perak zakatnya zakat emas, perak. Itu pertama. Ya, itu yang pertama. Kemudian niat yang kedua harus ada niat untuk berniaga. Kalau niatnya tidak ada niat untuk berniaga juga nggak ada.
Kemudian niat dengan memiliki itu beriringan begitu. Dari situ dimulainya hitungan haul. Dari situ. Maksudnya ketika membeli niat untuk berniaga saat itu. Mulai haulnya mulai dihitung dari situ. Atau ketika bangun toko terus buka toko gitu. Enggak, tidak sama sekali. Oh. Belum dihitung. Belum dihitung. Belum bangun toko enggak. Kapan kita beli barang yang mau kita jual? Saat membeli kita niat untuk berniaga saat itu baru mulai. Itu Masya Allah keringanan. Waktu ini baru bangun pondasi udah nilai ini udah berniaga. Belum apa yang diniagakan. Maksudnya berarti di saat dia mulai jualan itu. Ya, enggak, lebih tepatnya mulai membeli barang yang akan dia jual. Ini kan jadi pertanyaannya adalah kalau ketika dia membeli, sementara ada repeat gitu, pembelian. Berarti, itu terus terhitung semuanya nanti. Oh, jadi tetap dari awal yang dihitungnya di awal, yang dihitungnya di awal. Di awal. Karena kalau tidak begitu, tidak dihitung di awal, haulnya macam-macam nanti. Oh enggak. Kan memulai niaga. Memulai niaga bukan jual belinya, bukan. Memulai niaga adalah awal membeli untuk berniaga. Ada batasan itunya Ustaz? Batasan nilai barang yang dibelanjakannya itu gitu? Nggak ada. Oh, nggak ada. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Jadi usaha kecil-kecilan juga, buka toko kecil-kecilan itu udah mulai saat beli barang niat untuk berjualan ya dimulai. Jelas. Itu sudah mulai terhitung dari situ. Walaupun warung gitu ya. Walaupun warung. Karena tetap ujung-ujungnya kan dia kena nisab atau tidak kan gitu. Betul. Ya. Jenisnya tetap niaga gitu, jenisnya niaga gitu. Iya. Betul. Dan barang yang dimiliki pun juga memang barang yang hasil tukar ya, artinya hasil semacam jual beli begitu. Bukan dapat warisan atau apa. Kalau ya kan barang yang kita dapat hasil warisan. Yang dijual belikan? Enggak, kita mewarisi barang. Iya. Ya kan, barang yang kita warisi itu kita tidak ada niat perniagaan dan seterusnya. Apakah sudah terhitung haulnya? Enggak. Nanti kalau kita niat untuk menjual baru terhitung. Baru terhitung. Gitu. Jadi seperti itu. Ketika sudah mulai baru terhitung. Ya kan ada mungkin seorang anak mewarisi warung yang bapaknya, dan dia belum ada niat untuk berniaga, dia masih vakumkan dulu, masih mikir. Oh iya. Sebagai warisan. Yeah. Apakah dia enggak. Nanti mulainya kapan? Tetap. Jadi tidak serta merta karena melanjutkan yang orang tuanya. Kan bisa saja dia jual. Ya. Karena dia bukan ahli di situ. Betul. Bisa saja. Dan sesungguhnya objek zakatnya juga berubah gitu. Maksudnya subjeknya. Orangnya kan juga berbeda ya. Ya pasti. Iya. Karena pemilikannya pindah. Kepemilikannya pindah, betul. Pemilikannya pindah. Nah, tentang barang dagangan yang digadaikan. Apakah itu contohnya misalnya dia itu karena untuk nambah modal, ada kendaraan pribadi, kendaraan niaganya, itu digadaikan. Kendaraan tidak termasuk. Oh, tidak termasuk. Yang nanti dimaksud adalah barang niaga, barang yang menjadi objek jual belinya. Nah, misalnya itu, kalau itu tidak dalam penguasaannya karena digadaikan. Maksudnya dia punya showroom gitu Pak Ji, jual beli mobil. Nah, kalau begitu misalnya. Kalau jual beli mobil milik dia, mobil dia mungkin juga dijaminkan ya. Iya. Dia jaminkan. Selama masih milik dia, maka kena. Itu milik dia. Harta yang dijaminkan itu atau digadaikan itu masih milik yang punya. Betul. Yang punya. Walaupun tidak dalam penguasaan saat itu gitu ya. Walaupun tidak dalam penguasaan. Itu kan sebetulnya bahasa hukum positif yang mengatakan penguasaan. Karena masalah penguasaan, dia pemilik, dia yang menguasai. Hanya perjanjiannya di saat dia tidak mampu untuk membayar tepat pada waktunya, dia sama dengan memberikan izin kepada pihak yang memiliki hutang terhadap dia untuk bisa mengeksekusi jaminan tersebut. Itu saja seperti itu. Iya. Sebenarnya pemilikannya masih kepada yang menggadaikan. Pemilikannya 100%. Iya. Lanjut Ustaz. Ya. Yang perdagangan. Karena perdagangan ini sepertinya bakal panjang. Berhubungan dengan banyak hal gitu Ustaz ya. Iya. Misalnya apakah piutang dan hutang. Nah, itu juga termasuk yang dijakati atau enggak di dalam perdagangan itu? Ya, pertama kita bahas nisabnya sama saja. Nisabnya adalah sama dengan emas dan perak. Cuman bedanya nanti di haulnya.
Artinya gini, haulnya di akhir itu kalau tadi yang kita kalau emas perak kan saat nyampe nisab berputar ya, Yeah. sempurna. Selama 1 tahun tidak berkurang sama sekali. Tapi kalau perniagaan nggak penting di awal, nggak penting di tengah, yang penting terakhir di akhir Nisab. tahun nyampe nisab atau enggak. Apa saja yang dihitung, gitu kan? Iya, iya. Ya dalam nisab itu apa yang dihitung? Kalau emas perak kan gampang hitungnya, emas perak, uang saja. Begitu. Yang dihitung 3. Ini yang sebenarnya nih, dihitung 3. Pertama, suyul itu apa sih? Uang cash yang ada di rekening perusahaan itu. Termasuk petty cash-nya. Petty cash semua, itu yang cash itu ya. Iya, iya. Cash atau fi makna cash atau yang bermakna Iya, cash. Iya, gitu iya. ya. Yang kedua, stoknya, barang-barang yang dimiliki itu harus dikonversi ke nilai, ke harga barang saat itu di pasaran Walaupun itu berapa. hasil hutang. Walaupun hasil hutang, karena walaupun hasil hutang itu sudah milik dia. Iya, dalam penguasaannya. Iya, milik dia. Jadi yang masih di gudang itu Pak Haji ya? Iya. Ini kan misalnya kan dia biasanya ada vendor, supplier. Ngirim tuh. Sama dia belum dibayar, gitu, Ustaz. Iya, kalau walaupun belum dibayar, tapi kalau sudah dimilikkan ke milik dia, itu sudah kena, itu milik dia. Milik dia Atau kan. bahasa dapat hutang. Iya. Beda kalau dititipkan konsinyasi misalkan. Enggak, rasanya. Kalau itu kan hanya nitip, dia hanya menjualkan, kemudian dapat komisi. Nah, itu enggak berarti. Itu enggak, itu bukan milik dia. Jadi masalahnya ada di milik dia atau bukan. Kepemilikan berarti. Betul, Ya, kepemilikan. betul. Iya, iya, Karena iya. syarat zakat itu kan memang harus miliknya harus milik tam, milik yang sempurna. Betul. Jadi yang dijadikan dasar adalah kepemilikan. Iya. Sekarang kebayang, Ustaz. Berarti kalau vendor itu menjual, tapi kan dia menjual dalam tempo gitu Iya, ya. sudah jadi milik dia. Sudah jadi milik ini perdagangan yang punya usaha. Beda sama Tapi kalau konsinyasi memang nitip itu nitip barang. habisnya berapa, sisanya diambil lagi sama vendor gitu. Ini menarik soalnya banyak di masyarakat itu yang justru simpang siur tentang ini. Antara itu, apakah ini kan kita kredit, maksudnya belum ngutang gitu ngutang. Ini dihitung atau enggak gitu. Tapi tadi logikanya itu sangat masuk sekali. Walaupun kan tidak semuanya harus dengan logika gitu, tapi logikanya masuk gitu. Milik dia kok itu. Iya. Kan yang dikeluarkan zakat itu yang jadi milik dia, Iya. gitu. Itu milik dia. Jadi kalau ada konsinyasi berarti itu yang jadi tidak. Iya, karena bukan milik dia, itu kan titipan. Betul. Gitu kan. Itu kan masuknya akadnya ijarah fi dhimmah, artinya atau wakala bil ujroh, atau masuk juga akad jualah, itu masuk semua. Yang intinya kepemilikannya milik yang menitipkan, selesai. Nah, ini juga tadi nih menarik, kita harus perdalam nih Ustaz. Kenapa sih? Tentang kendaraan. Baik. Kendaraan itu kan tidak masuk zakat saja. Iya, makanya betul. Kita kan akan yang pertama kan gini lagi membahas. Iya, Yang iya. pertama tadi uang cash, tadi, iya. atau yang bermakna cash. Cash, bermana cash ya. Ya kan yang di rekening kan bermakna cash ya. Iya. Kapanpun kita ambil bisa kan. Iya. Kemudian yang kedua Stok tadi. stok Iya. yang milik dia perusahaan itu. Walaupun dapat hutang. Iya. Tiga. Yang ketiga piutang yang ada di orang. Oh, Iya. walaupun itu ada potensi nggak dibayar. Kalau ada itu kalau potensi nggak dibayar itu namanya ghair marjuwah. Piutang yang tidak diharapkan bisa dibayar. Jumhur ulama mengatakan tidak usah dihitung. Nanti kalau sudah bayar baru dihitung Iya, keluarkan betul. zakatnya saat itu. Berarti itu boleh ditunda. Untuk dihitungnya. Tidak dihitung saat itu. Tidak hitung satu Saat maksudnya. dipegang baru. Iya maksudnya. Tapi kalau yang jelas ini bakal bayar ini yang itu semua dihitung. Nah, iya. Karena itu kan masih milik dia juga. Betul. Cuma dalam lembaga keuangan, kalau ini semua diterapkan ala madhabina, sesuai dengan madhab kita, akan sangat besar sekali zakat yang dikeluarkan, padahal hutangnya juga sangat besar, bahkan modalnya modal orang semua. Iya. Bayangkan. Lantas apa yang akan dibagi? Dividennya atau SHU-nya apa yang akan dibagi pada anggota? Tidak akan ketemu nanti. Iya. Maka untuk meringankan, ini kami tidak menyarankan ya, tapi untuk meringankan, kalau uang pribadi kan beda lah. Iya. Untuk meringankan, ada pendapat dalam mazhab Imam Abi Hanifah, hutang itu bisa mengurangi nominal yang wajib dizakat.
Kalau lihat tadi kan nggak ngurangi sama sekali. Kalau piutang masuk, hutang tidak, ya kan? Piutangnya masuk, piutang kita yang ada di orang lain masuk dihitung. Tapi kalau hutang kita nggak ngurangi kewajiban sama sekali. Iya. Logikanya logis sekali ya. Anda kalau pengen ini tinggal bayar dulu dong hutangnya, baru. Jadi sebelum haul tiba, bahasanya sebelum jatuh tempo, beresin dulu hutang-hutangnya agar yang tersisa adalah milikmu yang mudah tanpa hutang, kan begitu. Cuma sebagian orang mikir, ya kalau memang caranya begitu, yang jadi masalah ngambil uang kembalinya susahan gitu, dan seterusnya. Akhirnya perusahaan tidak berjalan seperti banyak alasan di balik itu. Tapi yang jelas, hutang bisa mengurangi itu menurut mazhab Imam Abi Hanifah. Atau apakah ada juga pendapat yang membedakan hutang jatuh tempo sama hutang jangka panjang itu? Misalnya memang yang harus menjadi Mungkin piutang. Hutang. Ada hutang yang memang kewajibannya itu harus dalam pas dia saat haul itu memang jatuh tempo gitu. Ada juga yang hutangnya masih panjang. Enggak semua. Semuanya. Hutang masuk di situ. Masuk di situ. Bukan hanya yang jatuh tempo tapi semua masuk di situ. Betul, mutlak pembahasannya. Bisa jadi pengurang. Ini dalam mazhab Imam Abi Hanifah. Jadi kalau punya 10 miliar yang wajib dizakati, ternyata hutangnya 5 miliar. Berarti sisanya hanya 5 miliar saja. Oh, ternyata kok 10 miliar hutangnya 9,9. Sisanya tinggal 100. Walaupun di tangannya kata ada 10, dia nggak wajib. Karena nggak nyampe nisab, sisanya nggak Nah nyampe. berarti tadi kan cash, barang dagangan, Yuk, stoknya. apa tadi? Piutang. Stok dan piutang. Stok dan piutang. Hanya 4 itu ya berarti? Ya cash barang dagangan. Barang dagangan itu ya stok itu piutang. Adapun masalah tempatnya, ruko, kemudian mobilnya, mesinnya nggak masuk sama sekali. Tanahnya nggak masuk sama sekali. Itu dipajaki ya, tapi tidak dizakati. Contoh, satu orang itu usahanya kan menggunakan banyak kendaraan nih, malahan alat berat, Iya. kayak quarry gitu kan. Iya. Nah itu kan jual beli Jasa. benda tambang ya. Jasa kan yang menyewakan alat berat. Bukan. Usahanya ditambang di quarry gitu, tapi bukan jasanya. Sebenarnya daripada yang dijual itu justru peralatan kerjanya yang banyak, bekonya, terus Kalau dia usaha jual beli itu barangnya aja, barang yang kayak wajib dizakati. sprit gitu kan, pasir gitu. Barang yang wajib dizakati sih, yang dijual belikan saja. Walaupun sebenarnya asetnya itu kan besar di Asetnya enggak, walaupun besar di alat beratnya mungkin di tanahnya mungkin di gedungnya mungkin nggak dihitung sama sekali. Karena prinsipnya sebetulnya zakat itu prinsipnya wajib dikeluarkan dari harta-harta yang potensi berkembang. Coba perhatikan, dalam Islam itu tanah itu nggak ada kewajiban zakat. Karena bukan coba Anda perhatikan yang wajib 6 tadi yang kita renungkan. Emas perak dengan ketentuannya kan berkembang. Perniagaan hanya barang-barang niaga yang dihitung. Kan itu karena berkembang. Dan semua itu prinsipnya itu. Prinsipnya itu. Berarti kalau jasa Teh, Kita lihatnya perusahaannya. Ya, jasa itu berarti yang berkurang hanya apa? Dia tidak punya stok ya barang, itu saja. Contoh PO gitu kan, PO bis, transportasi. Iya, Pak. Bisnya tidak. Bis itu tidak diperjualbelikan. Berarti ya Penghasilan dia saja sama piutang. Sama piutang. Itu yang dihitung. Itu yang dihitung. jadi keluarkannya sama dengan tadi perhiasan. Iya, 2,5%. Dan kalau nisabnya juga sama. Nisabnya sama 84 gram. Paling rendah ya 14, kehati-hatian. Tapi ke normal 21 sampai 2. Tadi kalau kita lihat di Basnas sama DSN itu di 24. Kalau fatwa DSN sama Basnas itu. Coba cek lagi di lembaga amil zakat. Mereka mengeluarkan maklumat yang 14 karat itu.
lembaga. Amil zakat. Terus seingat kami mereka juga mengeluarkan itu. Tentu kalau kita berpegang pada mazhab kita selesai, minimal 21 sudah. Tadi yang ini yang jasa itu bedanya dengan profesi, zakat profesi kan sempat itu ramai. Ya, zakat profesi memang fenomena yang diangkat oleh para ulama-ulama kontemporer yang mayoritas mengatakan wajib, ulama kontemporer. Cuman artinya dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri tidak ada mengenal zakat profesi, itu tidak ada. Tidak ada zakat profesi. Zakat itu hanya 6 itu saja harta yang wajib dizakat, ya. Profesi tidak. Kan juga pada akhirnya hasil daripada profesinya akan terjerat zakat emas dan perak tadi itu. Kalaupun profesinya dia juga sekaligus berniaga di situ, ownernya dan seterusnya, ya bukan karyawan, ya berarti akan masuk kepada zakat perniagaan. Mungkin yang dimaksud mungkin dia hanya jasa saja, seperti dokter, dia nggak punya klinik. Kalau dia punya klinik adalah usaha dia, masuknya ke perniagaan nanti. Tapi ini enggak, ini dokter hanya jasa saja profesinya, dia ngobati, dia apa dan seterusnya. Mungkin gitu. Oh iya, acuan berdasarkan khususnya digunakan bahasa untuk menentukan nisab zakat penghasilan. Untuk menentukan nisab zakat penghasilan dia memakai 14. Iya. Enggak, ini penghasilan tuh profesi itu. Jadi dia kalau profesi, kalau yang tadi zakat emas, perhiasan, terus zakat harta ya, itu memakainya 24 atau jaga-jaga 21. Iya. Nah, Kalau untuk zakat penghasilan di 14. Nah, untuk penghasilan, mungkin ini walaupun di mazhab kita itu tidak ada atau tidak diwajibkan, tapi kan di masyarakat ini berkembang dengan pernyataan bahwa masa petani saja yang luar biasa nunggu lama untuk menghasilkan itu dengan sejerih payahnya itu pakai zakat, sementara yang penghasilan besar, ini yang penghasilan besar yang diceritakan itu tidak dinaikkan kewajiban zakat. Nah, cuman kita pun kan tidak boleh kata beliau itu doling kepada orang kaya gitu. Jangan sampai mereka tidak wajib zakat tapi harus zakat. Nah, apa saja sih Ustaz yang menjadi pengurang zakat profesi itu gitu, sehingga dia akhirnya bisa dikatakan sudah nisab nih gitu. Apakah sudah dikurangi dengan misalnya kalau yang bekerja ongkos berangkat ke sana untuk makannya di tempat harus makan gitu kan, seperti itu. Apakah memang bersih gitu Ustaz yang itu atau dari brutonya dari semuanya? Termasuk apakah jika dia untuk nyampe ke kantor pakai kendaraan dan kendaraannya kredit gitu Ustaz? Supaya itu bisa mengurangi. Gitu maksudnya. Karena dia memang tadinya kan kredit mobil ini sebagai pengganti dia ngeteng untuk ngecer untuk nyampe ke kantor gitu, seperti itu. Gimana nih Ustaz? Baik. Jadi begini. Pertama, apakah zakat profesi itu ada, itu dulu. Kita ingin menyebutkan dulu pendapat-pendapatnya. Dalam mazhab Imam Syafi'i, muqtadal mazhab tidak ada. Tapi para mu'asirin ulama-ulama mengatakan ada. Di antara alasannya adalah tadi dikiaskan kepada pertanian. Cuman juga kias di sini juga kias yang ya artinya bisa diperdebatkan di situ. Ya. Fihi nadhar. Bisa diperdebatkan di situ. Kemudian pertanian itu ya kalau nggak 10 ya 5%. Tapi zakat profesi 2,5%. Karena profesi itu dari sisi bentuknya itu bentuknya uang. Maka dikeluarkannya juga zakat uang 2,5%. Artinya dari sisi nominal
dikiaskan kepada pertanian. Tidak konsisten. Ya, hujahnya tetap ada. Iya. Kita menghargai Iya. tentunya, karena juga tidak mudah untuk mengambil kesimpulan hukum. Iya. Kan, ya. Kita cuman ya takalluf itu ada. Kalau itu agak memaksakan itu ada dalam hal ini. Kita juga harus insaf, dan di sini kami tidak berbicara sebagai DPS yang tentu terikat dengan DS yang tidak, ini sebagai pribadi ya, yang tentu punya hak untuk menyuarakan pendapatnya gitu. Ada apa enggak tadi dalam mazhab Syafi'i tidak ada, hanya ulama-ulama kontemporer yang ada. Dan yang berikutnya juga ulama-ulama kontemporer dalam menjelaskan tentang kewajiban zakat profesi ini berbeda-beda. Syekh Muhammad Zuhaili contohnya, fi ma'adkur ya, sesuai dengan apa yang kami ingat, beliau mewajibkan pendapatannya harus sampai 1 nisab. Pendapatannya harus sampai 1 nisab. Itu pun setelah dikurangi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok apa? Untuk makan, untuk minum, untuk kalau misalnya untuk tempat tinggal, transport, ya, transportasi, semuanya itu kan kebutuhan pokok untuk mendapatkan, untuk itu pokok maksudnya. Ini dulu potong semuanya. Jika sisanya masih 1 nisab, maka 1 keluarkan zakat. Berarti kan ini kan ya fee yang besar lah dalam sebuah proyek, mungkin dapat fee yang begitu besar, ini oke dia masuk. Begitu. Nah itu pun catatannya nanti tidak wajib uang ini untuk dizakati lagi di akhir tahun. Di tahun itu sudah keluar sudah. Jangan digabungkan dengan uang-uang yang belum dizakati, rupiah dan emas perak, enggak akan digabungkan ke situ, tidak digabungkan ke situ. Ini sudah dizakati. Nah ini yang dua ini. Pertama atau 3 deh gini ya. Pertama neto, 1 nisab. Kemudian ketiga tidak usah dikeluarkan zakatnya lagi, cukup 1 kali sudah. Artinya nanti ketika hitungan emas perak yang dia punya atau rupiah yang dia punya ini tidak dimasukkan lagi, sudah terzakat kita. Tapi di negara kita sepertinya mungkin mengambil prinsip hati-hatian, walaupun sisi lain juga ya kalau hati-hatian ini juga ada hak orang yang bisa diambil sama kita. Ya. Maka bukan itu, tapi bruto. Itu pertama. Kedua, tidak harus sampai 1 nisab, tapi hitungan 1 tahun. Kira-kira di jumlah misalkan 25 juta segitu sudah. Yang kayaknya dicicil dikeluarkan setiap bulannya 2,5%. Gitu. Ini juga ada perbedaan dalam penentuan ini, dalam penentuan apa. Dan kalau kami ditanya bagaimana Ustadz untuk ini pandangan pribadi, zakat profesi pantas sekali untuk dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau itu sampai 1 nisab dan neto, bukan bruto, artinya sudah bersih dipotong dari kebutuhan pokok itu tadi. Iya, kebutuhan pokok tadi. Jadi itu oke deh seperti itu. Tapi kalau yang nggak, saya pokoknya mau Syafi'i khalis sudah 100%, pokoknya nggak ada, ya udah banyak sedekah deh. Yang dikhawatirkan jangan-jangan memang nggak mau sedekahkan itu ya. Ya gitu, insyaallah. Iya, kalau lihat di sini kan ini kebutuhan pengurangnya banyak sekali, Ustaz. Kebutuhan pangan, sandang, perumahan, biaya pendidikan. Habis sebenarnya. Ya, walaupun biaya pendidikan itu tidak perlu jaga. justru itulah yang dimaksud itu neto biaya pengurang. Iya. Tapi kan yang kita kritik, autokritik pada kita sendiri gitu. Artinya kenapa bruto 5 juta, 7 juta harus kena zakat? Kenapa? Iya. Sekarang bisa jadi fenomenanya begini. 5 juta, 7 juta, kebutuhan dia 10 juta. Iya. Dia punya penghasilan 7 juta. Barangkali dia keluarga besar yang memang dinafkahi oleh dia. Iya. Gimana orang yang sebetulnya dia miskin karena dia kurang, kebutuhannya tidak tercukupi, harus mengeluarkan zakat? Gimana itu? Iya. Gimana itu? Betul. Kan zaman sekarang orang penghasilan 10 juta itu belum tentu disebut cukup, bisa jadi miskin. Betul. Dia punya contohnya istri, kemudian istri nggak usah ada berapa, 1 selesai istri. Kemudian dia punya anak 5 misalkan. Terus menanggung yang lain. Dia nanggung orang tuanya, ayah ibundanya misalkan gitu.
Di total kok keluarganya, family-nya ada 10 misalkan. Dari 10 itu kebetulan anak 5-5-nya lagi menempuh pendidikan yang memang dibutuhkan biaya. Oke, yang fardu ain deh gitu ya, yang penting-penting. Atau yang memang wajib. Terus gimana kalau sudah seperti itu? 10 juta, ya mungkin pas deh. Atau mungkin malah kurang. Kalau pas sekolah ada biaya daftar ulang, ada biaya apa segala macam di pertengahan tahun, lumayan mampu kan gitu. SPP-nya satu orang 500.000. SPP kalau 500.000, kalau 2 juta. 2 juta kali 5, 10 juta SPP saja. Makanya jangan-jangan sebetulnya dia tuh orang miskin. Dari sini bahayanya. Ketika miskin, harusnya dia mendapat, malah dia mengeluarkan. Iya. Betul. Baik, ini zakat saja belum selesai nih. Masih jauh pembahasannya. Nah, ini pun juga sambil nyantai begini kan. Dan ingat apa yang keluar di sini, ini bukan fatwa sama sekali, tapi ini hanya obrolan mudzakarah biasa saja. Jadi artinya tidak untuk dijadikan rujukan begitu. Betul. Ya. Tapi dijadikan bahan apakah benar yang disampaikan. Silakan Anda cek lagi di kitab-kitab rujukan masing-masing seperti itu. Baik. Nah. Ya, sebenarnya terlepas daripada tadi yang Ustaz sampaikan, justru pencerahan-pencerahannya di sisi itu seperti penghitungan itu gitu. Iya. Di situnya gitu kita jadi syarat itu betul. Untuk memudahkan. Betul. Syarat itu ternyata meringankan. Meringankan. Termasuk kan tadi itu yang ada hal-hal yang seharusnya memang tidak masuk ke dalam kriteria yang harus dijakati gitu. Jadi khawatirnya gini, di masyarakat itu merasa berat karena mereka ternyata memasukkan semua. Contoh gitu tadi. Yang tadi contohnya ya Pak Ji. Karena tidak ada yang membimbing, akhirnya mobilnya dipakai juga di Jakarta juga dihitung sebagai bagian daripada perniagaan. Iya. Gitu, khawatirnya seperti itu. Dan akhirnya merasa zakat itu berat. Memberatkan. Ya bayangkan yang tadi itu yang kami sampaikan, dia jualnya adalah pasir atau split. Kan itu pakai mobil setiap itu, mobilnya banyak, mobilnya juga dihitung. Jadi beratnya itu malah di mobilnya, bukan barang niaganya gitu. Padahal itu tidak wajib dijalani gitu, seperti itu. Ya ini pencerahannya mungkin, terutama kami sendiri yang ada kesalahan di dalam tadi masalah haul perhitungan dan nisabnya itu yang yang harta sama emas dan perak perhiasan lah gitu dan yang setara dengannya. Dikira itu 1 tahun langsung, padahal kan di saat dia nisab baru dihitung dan itu dia bisa kembali ke perhitungan awal lagi nol lagi gitu. Itu mungkin dan manfaat-manfaat yang bisa jelas itu obrolan sambil santai begini tanpa persiapan tanpa apa tiba-tiba mengalir itu kan lebih asik. Dan bahkan alhamdulillah artinya kami mendengar bahwa 14 syarat itu ya ternyata 14 syarat itu untuk pendapatan bukan untuk emas dan perak. Seumur kan itu kan faedah. Itulah pentingnya mudzakarah. Betul. Itulah pentingnya mudzakarah. Iya. Insyaallah. Nggak kerasa tapi Pak Haji, kita tadi diskusi yang tadi Pak Haji bilang ya dan Ustaz Muhammad juga sampaikan belum seberapa yang dibahas ini dari zakat, tapi ternyata sudah 1 jam lebih kita duduk. Saking asiknya ya. Saking asiknya. Kita bisa lanjut karena zakat itu panjang. Iya. Dan nanti insya Allah juga di hari Ahad besok itu kami juga ada di kelas zakat juga. Ini lebih serius ya. Di mana? Insya Allah di Tangerang. Di Tangerang. Ini terbuka untuk umum atau? Kami akan tanya panitianya. Iya. Karena ini sangat bermanfaat, terutama nih. Nah ini juga fenomena Ustaz sebelum Jadi ada yang karena mungkin bicara tentang pahala di bulan Ramadan yang dilipat gandakan, akhirnya mereka membayar itu di Ramadan itu Ustaz. Ini salah satu fenomena walaupun belum belum whole gitu Ustaz. Jadi maksudnya yang kalau masuknya ke tajil artinya mendahulukan jelas. Asal dia niat tajil itu. Ya harus niat. Dia niat mendahulukan. Iya. Demi untuk mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Itu bagus saja. Ya, dengan segala konsekuensinya itu. Iya. Ketika kau sudah wajib zakat ternyata dia nggak wajib zakat, nggak ngasih tahu bahwa itu zakat yang dahulukan, udah selesai. Jadi jangan deposit minta balik lagi, jangan didepositnya tahun depan. Kayaknya saya udah tahun lalu, tahun lalu yang mana? Tahun ini kan beda lagi kan gitu.
Ya kan haul itu ya, ibaratnya kan haul gitu Iya, ya. iya, iya. Allah alam. Terus tapi kalau diakhirkan kewajibannya misalkan harusnya di bulan Rajab, tapi diakhirkan sampai bulan Ramadan Itu yang demi mendapatkan. Ini yang tidak boleh kalau tidak memiliki alasan. Oh, apa tuh alasan yang membuat? Ada hajat, contoh para mustahidnya memang belum kita temukan. Oh, Contohnya gitu. iya, iya. Ketika para mustahid belum kita temukan, normanya akan mulai muncul kelihatan di Ramadan sudah. Jadi tidak niat untuk menahan, tapi niat untuk diberikan kepada yang mustahil. Ya, lebih melihat kepada kemaslahatan. Betul. Kalau tadi itu Ustaz, misalkan di Rajab itu sudah wajib mengeluarkan, terus sudah dititipkan ke lembaga amil zakat. Selesai, dia selesai. Oh, urusannya selesai. Dia sudah selesai. Itu yang berat diambil zakatnya ini. Iya. Yang berat. Nah, lembaga amil zakat juga harus cerdas. Tidak mesti harus detik itu dikeluarkan selesai. Harus lihat tadi asas maslahat. Karena ingat, zakat itu bukan sekedar untuk menutupi makan orang fakir miskin di hari itu, seperti kebanyakan pemahaman orang-orang di luar sana. Tapi zakat itu sebetulnya tujuan yang utamanya adalah mengangkat orang yang wajib zakat, orang yang berhak menerima zakat menjadi wajib Zakat. Jadi mengentaskan betul dari fakir miskin, sehingga dia tahun besok sudah wajib Jadi mujaki. zakat. Kalau setiap orang berpikir seperti itu, mensejahterakan orang-orang yang memang membutuhkan, yang punya potensi tentu untuk bisa disejahterakan, kebayang itu setiap tahun itu akan mengentaskan. Berarti kita lebih ini tadi ya, harus membagi porsi kepada yang produktif bukan konsumtif gitu ya. Harus ada porsi. Iya. Nah ini makanya juga di antara pembahasannya mungkin bagaimana caranya kita dari zakat yang ada, kalau memang zakatnya besar, kok ternyata ada yang mustahil, fakir atau miskin, mustahil ini punya keahlian di usaha tertentu. Entah misalkan jualan gorengan, entah misalkan pokoknya toko kelontongan atau apa, dia punya keahlian. Dia punya keahlian di situ. Maka berikan dari zakat untuk dia membuka usaha itu, untuk modal dia usaha. Haknya dia. Tahun depan dia sudah tidak menjadi mustahik lagi, jadi muzaki, orang yang wajib mengeluarkan. Iya. Dan itu sesungguhnya yang jadi tugasnya LAS yang dibentuk itu sesungguhnya. Nah, dan mencari orang yang seperti itu nggak gampang. Artinya mustahid, tapi dia punya potensi untuk bisa menjadi muzaki dengan bantuan zakat tadi itu. Betul. Ini salah satu kesulitan LAS juga sebetulnya. Jadi memadukan dua, antara dia berhak masuk ke 8 asnaf itu dan dia bisa produktif, ini juga berat. Maksudnya menemukan orang seperti ini. Mungkin nanti kita cari skema seperti apa gitu. Biar tetap ini menjadi produktif, tapi haknya terpenuhi. Misalnya yang kemarin jadi diskusi itu Ustaz, yang menjalankan usahanya orang lain. Gitu. Yang punya punya skill itu, yang punya skill itu seperti itu. Atau di antara keluarganya gitu. Atau dia titipkan sebagai investasi. Dan gitu. dia ambil hasilnya kan bisa saja. Betul. Ya ini mungkin kita yang dari LAS ini yang harus cerdik-cerdik nih mencari peluang. Artinya tetap kewajiban atau keharusan daripada LAS itu untuk mengangkat status mustahik menjadi mujaki ini tetap ini yang dipertanyakan terus dan diharapkan oleh pemerintah sesungguhnya dengan adanya LAS itu gitu. Ya, dan itu dari program-programnya mengarah ke sana. Iya. Itu lebih baik. Masya Allah, itu kalau bisa tercipta indah sekali. Iya. Masing-masing orang-orang kaya yang memang Allah titipi kelebihan harta tersebut, cara mengeluarkan zakat begitu indah. Bayangkan 1 tahun 3 orang saja misalkan yang dilintaskan dari kemiskinan. 10 tahun 30 orang. Maknanya 10 tahun 30 orang sama beli yang wajib zakat. Iya. Insyaallah ini tantangan buat kita semua sekaligus peluang pahala. Dan awas tadi kita belum membahas zakat tidak bisa disandingkan dengan sedekah atau kebalik.
sedekah tidak bisa disandingkan dengan zakat. Zakat itu hukumnya wajib, Ya. sedekah sunnah. Sampai kapanpun sunnah kalau bisa ngajar yang wajib. Ya, ya, ya. Jangan ngejar-ngejar yang sunnah Wajibnya untuk ditinggalkan. meninggalkan yang wajib. Itu salah besar. Ya, ya, ya. Itu salah besar. Jadi udah nggak bisa dibandingin, zakat itu lebih utama. Makanya siapapun ngomong sedekah tapi dia punya utang dia boleh dibayar. Yang wajib bayar utang. Betul. Sama, dia mau sedekah tapi zakat belum dibayar, kalau sudah wajib Ya, dikeluarkan. Nah itu hawa ya, nafsu. ya, ya. Hawa nafsu. Insya Allah masih banyak nih kayaknya. Menarik nih, Ustaz, menarik. Yang ingin ditanyakan mungkin Pak Haji juga masih banyak. Tapi Ya. berhubung waktu nih Pak Haji di season kali Baik, ini baik, baik. kita batasi terlebih dahulu sepertinya. Tadi di pembahasan seputar zakat perhiasan, perniagaan seperti itu Pak Haji, dan tadi profesi sedikit dibahas juga di season kali ini. Mungkin sepertinya Pak Haji kita cukupkan dulu nih di sini. Kita bahas kembali hal-hal Zakat fitrah belum sama sekali kita zakat bahas. fitrah malah Dan belum nih. Yang masih saat banyak ini juga sedang- Momentum ini ya. momentumnya ini. Baik, Ustaz. Tapi mungkin berhubung waktu Ustaz, kita cukupkan terlebih dahulu. Terakhir mungkin minta nasihat penutup Ustaz sebelum ditutup dengan doa dari Ustaz Muhammad, silahkan. baik. Nasihat untuk kita semua ya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berzakat itu dengan banyak hikmah di belakangnya, di dalamnya. Dan hendaknya kita semua sadar bahwa harta yang ada pada diri kita hakikatnya hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kesadaran ini muncul, ada, kita tuh kan akan merasa seperti orang yang dititipi untuk berbagi, dititipi untuk memberi. Kita menerima titipan sekaligus perintah untuk memberi kepada yang membutuhkan. Kita akan merasa senang dan gembira sekali karena dipercaya untuk berbagi, dipercaya dititipi, dipercaya untuk Berbagi. indah sekali. Sehingga subhanallah yang punya mindset seperti ini mengeluarkan zakat itu akan terasa ringan. Belum lagi sudah begitu, hartanya punya Allah yang memerintahkan untuk berbagi dan memudahkan kita bisa berbagi. Allah juga sudah begitu pahalanya buat kita, pahalanya pahala wajib. Ini kan sebetulnya Masya Allah. Nah, yang kedua, jangan pernah merasa bahwa kalau menyimpan zakat sama dengan menambah uang atau menambah harta. Enggak. Menyimpan zakat artinya tidak dikeluarkan zakat itu sebetulnya sedang menyimpan bahaya. Karena dalam sebuah hadis baginda Nabi pernah berkata kepada seorang sahabat, "Idza adaita zakat malik," kalau kamu telah menunaikan zakat hartamu, faqad adhabta anka syarrah, maka kamu sesungguhnya telah menghilangkan keburukan harta tersebut. Hati-hati, ini harta Allah titipkan kepada kita sebagai amanat, dan juga ada warning, ini harta bisa bahaya kalau kamu tidak menunaikan Zakatnya. amanatnya, itu zakat. Iya. Amanat untuk kita miliki titipan saja, juga amanat untuk mengeluarkan zakat tidak dikeluarkan, ini bahaya. Ada keburukan di sini. Ini sebetulnya yang mengeluarkan zakat sama dengan telah menjaga dirinya, hartanya dari keburukan. Makanya zakat itu dalam bahasa artinya adalah at-tuhhir wal mutahhir, menyucikan. Nama itu berkembang berkembang. Nah, ini seharusnya mindset seorang muslim. Beginilah seharusnya seorang muslim berpikir, untuk tidak terbawa dan untuk tidak terbawa kepada cara berpikirnya orang-orang yang materialis. Karena Islam bukanlah agama yang mengajarkan materialisme semata, artinya materialis tidak sama sekali. Kita imbang Islam itu ada, kita diajarkan untuk memperhatikan fisik dan materi, sisi lain juga ada rohaninya, indah, imbang. Iya. Ini yang harus diperhatikan. Semoga siapapun yang Allah titipi, percaya, amanati
kelebihan harta, sehingga otomatis dititipi dan diamanati kewajiban mengeluarkan zakat semoga dimudahkan dengan penuh dengan kesadaran juga dengan penuh rasa syukur dan cinta karena telah diamanati juga telah dimudahkan untuk menjalankan amanat yang wajib ditunaikan, yaitu mengeluarkan Zakat. dan sekaligus gembira juga karena hartanya telah dijaga, hartanya telah dibersihkan daripada keburukan. Yang sebuah riwayat sebutkan hasil amwalakum zakat, jagalah bentengi harta kalian dengan Zakat. zakat. Ya masya Allah, orang yang zakat sama dengan orang yang membentengi harta. Nah, Masya Allah. Syukran katsiran Ustaz, jazakumullah ahsanal jaza. Inilah para pemirsa penggemar setia channel YouTube Al-Bahjah Cianjur. Baru saja kita diskusi tentang indahnya syariat Islam, indahnya ilmu agama Islam ini untuk bekal hidup kita agar juga menjadi lebih indah. Akan banyak lagi diskusi ilmu-ilmu syariat Islam yang akan kita bahas di session berikutnya. Untuk kali ini kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita. Yang pertama Ustaz Muhammad Nur atas ilmu-ilmu dan nasihat yang disampaikan. Kemudian juga Pak Haji Denny, terima kasih banyak atas waktunya dan juga tadi begitu menarik sekali pembahasan-pembahasan yang diutarakan di pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat di luar sana dan menjadi tayangan yang sangat mengedukasi. Untuk penutup kita tutup Pak Haji dan Ustaz Muhammad pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.